Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat sehat jiwa, senang sekali saya Mia Astari bisa kembali menemani edukasi kesehatan jiwa KPSI. Kali ini kita menggandeng hati plong ya. Sebelum memulai acara, saya mau menyapa dulu nih para peserta webinar di pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya hari ini ya. Kita akan memulai webinar kita dan tidak lupa saya mau mengucapkan dulu selamat datang juga, selamat pagi untuk Ketua KPSI Bapak Bagus Utomo dan juga Bapak Agus Sugianto SPD MHP yang merupakan Mental Health Promotion KPSI, dan juga tidak lupa dan tidak ketinggalan saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk speaker juga konselor hati plong, ada Ibu Indira M. Tandiono SPSI, MPSI yang merupakan seorang konselor juga yang kami hormati. Selamat pagi. Dan yang jelas pagi hari ini webinar seri psikologi dengan topik tips self-care atau rawat diri sebagai caregiver yang merupakan kolaborasi antara KPSI dengan Hati Plong dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa ya, sangat penting sekali yang pasti ya. Dan untuk mengawali sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini, saya mempersilahkan dulu nih ya untuk kita semuanya mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sugianto SPD MHP yang merupakan Mental Health Promotion KPSI, dan beliau mewakili Bapak Bagus Utomo selaku pendiri ya sekaligus Ketua KPSI. Untuk itu kami persilakan Bapak Agus Sugianto. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya mewakili Pak Bagus Utomo. Di sini kita sangat mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan Hati Plong. Dan kali ini kita akan mengadakan edukasi penyuluhan kesehatan jiwa pada masyarakat dengan topik tips self-care, rawat diri sebagai caregiver. Karena kita tahu nih, mendampingi orang dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, apapun itu, sebenarnya juga akan membuat burnout, capek, lelah, bagaimana ini harus bertahan, dan lika-liku beban yang harus dihadapi para caregiver dan keluarga ini. Semoga nanti webinar ini bisa menjawab semua unek-unek keluh kesah para caregiver yang sedang mendampingi orang-orang tersayangnya. Ya, semoga nanti ini juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu kesehatan jiwa di Indonesia. Terima kasih Mbak Mia, begitu saja dengan singkat saya kembalikan ke Mbak Mia, dan juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan semoga nanti ya dialognya dengan isu ini yaitu dengan Bu Indira Mustika Tandiono SPSI MPSI. Semoga dialognya akan berjalan dengan menarik dan teman-teman bisa antusias mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Sugianto, biarpun singkat padat ya tapinya ya. Oke. Baik, kalau begitu demikian sambutan dari KPSI, dan ini berarti pesertanya kebanyakan ini adalah caregiver ya. Coba aku pengen tahu dulu nih, coba raise hand yang benar seorang caregiver nih, mana aja nih pesertanya, coba pengen raise hand. Tadi aku ngelihat pada nyalain video ya. Oke, boleh dong. Waduh, ada Mbak Wanti nih, merupakan seorang caregiver juga. Kemudian Mbak Zenia, Mas Dimas, kemudian siapa lagi nih? Belum ada lagi yang raise hand. Oke. Mbak Prima nih, Prima Rosiada ya, kemudian Mbak Juliarti juga. Waduh, banyak ya ternyata ya. Dan ini berarti pesertanya sekarang hari ini rata-rata semuanya caregiver ya. Oke. Baik, kalau begitu sebelum saya akan memulai webinar kita di pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu nih tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar ya. Boleh dibaca sendiri, tapi saya juga akan
akan membacakan ya, ada di layar Zoom juga ya. Bisa dibaca ini tata tertibnya. Yang pasti yang pertama adalah peserta wajib mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Jadi jangan setengah-setengah ya. Kemudian peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Saya lihat tadi udah, waduh, belum mulai webinarnya udah ada yang chat ya, udah ada yang nanya-nanya ya, luar biasa antusiasnya hari ini ya. Oke, kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan. Kalau tadi saya nyuruh ngangkat tangan karena saya pengen tahu dulu nih berapa banyak caregiver yang ikut hari ini. Tapi nanti di sesi tanya jawab boleh, silahkan langsung raise hand lagi. Tapi nanti ya, belum waktunya ya. Sekarang kita akan ikuti pemaparan terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang keempat, peserta wajib mengisi form absensi untuk pemberian sertifikat elektronik. Nanti linknya akan dibagikan oleh Mas Kiki selaku admin hari ini ya, yang bertugas. Nanti akan diberikan linknya melalui kolom chat. Nanti boleh diisi ya, tapi nggak sekarang. Oke. Baik, kalau begitu demikian tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta hari ini. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi form absensi. Makanya kenapa harus mengisi harus mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ya. Oke, baik kalau begitu tanpa berlama-lama lagi karena ini memang acara yang ditunggu-tunggu, ini adalah kita akan mendengarkan pemaparan materi dari konselor Hati Plong ya, yang pasti mudah-mudahan juga bisa membangkitkan semangat lagi para caregiver hari ini ya. Oke, baik kalau begitu mari kita sambut dengan sangat meriah ya, walaupun kita berbeda-beda ruang ya, tapi boleh dikasih tepuk tangannya di tempatnya masing-masing. Beda-beda daerah juga. Iya, konselor Hati Plong kita ada Ibu Indira M. Tandiono, SPSI, MPSI yang merupakan seorang konselor. Mbak Indira, apa kabar Mbak Indira? Halo Mbak Mia, baik-baik. Apa kabar juga? Baik, sehat. Semoga sehat-sehat. Ya. Oke, Mbak Indira ini berarti dari seorang konselor Hati Plong ya? Ya, benar. Oke. Kalau gitu pengennya nih sebelum memulai pemaparan, boleh dong ya Mbak Indira untuk menjelaskan sedikit tentang Hati Plong itu apa sih sebenarnya ya? Ya. Oke. Baik, Silakan saya Mbak langsung share screen juga ya. Boleh. Silakan. Baik. Sudah keluar ya di layar masing-masing? Masih blank. Nah, udah. Sekarang udah. Oke, sekarang udah ya. Oke, sebentar. Sip. Nah, baik. Hari ini kita bersama-sama akan membahas ya tentang tips self-care atau rawat diri sebagai seorang caregiver. Gitu. Baik yang caregiver profesional maupun mungkin ada pihak dari keluarga yang juga mengasuh, merawat keluarganya, itu juga disebut sebagai caregiver. Nah, pertama-tama saya sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya di sini adalah Indira, konselor bidang klinis di Hati Plong, yang mana saya lulusan Magister Psikologi Profesi Klinis dari Universitas Tarumanagara Jakarta. Nah, di Hati Plong sendiri, di sini kita menyediakan layanan kesehatan mental secara online, yang mana terdiri dari berbagai psikolog profesional yang bersertifikasi, lalu juga kita menggunakan layanan online-nya ini dengan aplikasi Rijsday yang dikembangkan oleh Klinik Kesehatan Jiwa di Belanda. Seperti itu. Nah, di sini Hati Plong sendiri, aku akan memperkenalkan visi misinya, di mana visi dari Hati Plong sendiri adalah untuk meningkatkan standar kualitas dan memperbaiki stigma tentang kesehatan mental di Indonesia. Dari visi ini, kita memiliki misi untuk menyediakan layanan yang terbaik dan terdepan di Indonesia, dan menciptakan kesadaran tentang kesehatan mental sendiri, menyediakan praktisi atau ya kita sebagai yang konselor maupun yang psikolog disediakan yang terbaik dan berkualifikasi tertinggi untuk melayani saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan konseling di Hati Plong. Ya, sekilas itu perkenalan untuk Hati Plong. Juga ini bahwa Hati Plong ini akan memberikan konsultasi tatap muka ya secara video call. Baik video call itu kita juga masih ada chatting untuk mengetahui progresnya bagaimana sih setelah konseling. Tapi untuk konsultasi semuanya melalui video call. Dan pastinya juga menjaga dan menjamin privasi, menetapkan standar profesional tertinggi, dan juga mengutamakan kebutuhan dari saudara-saudari
dan kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Tuh. Nah, bagi yang mungkin ada yang punya permasalahan, ada yang mau berkonsultasi, ya bisa dihubungin. Dan di sini ada nomor telepon, email, dan juga websitenya. Bisa langsung dicek langsung dari Google juga. Oke, itu sekilas dari apa yang saya perkenalkan dari diri saya dan juga Hati Plong sendiri. Ya, saya belum mengatakan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat-sehat selalu dan sungguh bersyukur banget kita bisa mengikuti webinar ini melalui online ya. Jadi dimanapun kalian berada, kita bisa bersatu di sini gitu. Meskipun posisinya juga beda-beda ya, daerah-daerahnya. Saya sendiri juga daerahnya dari daerah Kediri, Jawa Timur. Mungkin di sini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari luar Pulau Jawa, mungkin dari Sulawesi atau Kalimantan, dan pulau-pulau yang lainnya. Oke, di sini tadi kan sempat ditanya ya siapa saja yang jadi caregiver, atau mungkin ada yang bukan gitu, dan sempat raisen. Mungkin di sini nanti saya juga akan minta teman-teman kalau misalnya berkenan bisa juga menjawab melalui video ataupun mungkin lewat chatting ya. Jadi topik-topik di sini pertama nanti akan secara urut saya bahas dari apa itu caregiver, bagaimana cerita pengalaman dari teman-teman, dan juga tips-tips bagaimana nanti ada mempraktikannya juga. Oke. Nah, di sini secara khusus ya, ini kita akan membahas caregiver pasien dari schizophrenia, tapi secara ini pembahasan tentang tips-tipsnya pun sebenarnya juga umum ya, bisa dilakukan oleh tidak hanya untuk caregiver pasien schizophrenia gitu. Nah, di sini caregiver sendiri itu adalah merupakan individu ya yang membantu, merawat, dan mendukung pasien individu lain yang kesulitan dalam melakukan kegiatan secara umum dalam kehidupannya. Ada dua kategori nih tentang caregiver, ada caregiver formal dan informal. Kalau yang formal itu merupakan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah mengikuti training dan menjadi ahli gitu seperti perawat maupun dokter. Kalau yang informal sendiri berarti biasanya ya dari anggota keluarga yang mengasuh saudaranya yang butuh bantuan, orang-orang terdekat yang juga membantu mungkin kerabat terdekatnya, tetapi tidak memperoleh pelatihan ya sebelumnya untuk menjadi caregiver yang formal. Nah, lalu untuk menjadi caregiver ini banyak banget nih pasti cerita-cerita pengalaman-pengalaman, baik yang pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan maupun yang sebenarnya banyak manfaatnya juga loh jadi caregiver. Nah, dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau menceritakan, menyampaikan mungkin melalui chatting, atau ada yang punya berkenan untuk menyatakan secara video gitu. Bagaimana sih pengalaman teman-teman untuk menjadi caregiver? Mungkin bisa disampaikan, ada yang bisa menyampaikan melalui chatting, atau ada yang mau menyampaikan langsung di sini. Apakah ada? Saya tidak bisa begitu lihat. Yang resen mungkin, atau yang resen Xenia sama Juliarti, ini resen tadi atau barusan? Kayaknya resen yang tadi deh, Mbak. Oh, yang tadi ya. Oke. Ada teman-teman yang mau membagikan pengalamannya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau membagikan nih ceritanya, apa sih pengalaman kalian menjadi caregiver? Apakah tidak ada? Ada di kolom chat, Mbak Indira. Oh, mungkin di kolom chat. Jadi mereka mungkin nggak bisa ngomong langsung kali ya, karena nggak dikasih buat mic-nya nggak bisa. Oh, bisa dibaca di begitu. ini. Nah, Di chat. ini ada nih. Maaf, di chat. Oh, bisa. Ada. Mungkin kayaknya nggak kekirim di umum ya, yang chat. Iya, jadi mereka nggak bisa buka mic sebenarnya. Oke. Dari Zenia Pradana. Pengalaman saya sebagai caregiver selama 2 tahun yang paling sulit adalah menyuruh minum obat katanya. Apalagi kalau sedang baik-baik saja. Oke. Lalu ini ada Mbak Juliarti, saya tidak tadi sudah tulis di kolom. Oh, apa yang di awal tadi ya, Kak?
Iya, yang Mbak Ada Juliarti ada juga. skizofrenia, Panik kadang sebenarnya. nggak, ya, kesulitan yang Kadang nggak minum mau minum obat dan obat, mondar-mandir, minum dan mandir, karena ketawa-ketawa. ketawa-ketawa sendiri pernah ngamuk Pernah juga. ngamuk juga. Saya ODS sekaligus Oke, caregiver untuk adik saya. Oke, jadi ini double ya. double. Mm-mm. Oke, ada lagi kira-kira kalau secara pribadi gitu apa kira kalau untuk pribadi sendiri untuk merawat saudara ataupun Jadi ya, pasien ODS. Bagaimana rasanya sih pengalaman menjadi seorang caregiver dari pasien skizofrenia? Atau mungkin di sini ada yang umum juga ya pesertanya ya? Ada yang chatting pribadi ke Mbak Bia? nggak ada. Ini Nggak ada ya? semuanya. Oh iya, ini yang Zenia ini. Oh ternyata tadi Mbak Indira nggak bisa karena Iya, ternyata itunya ke aku private langsung ya. ya. Oke, Oh. oke, sip. Ada Oke, lagi nih. ada yang saya pernah depresi. Mbak Dinda nanya kirimnya ke everyone atau ke host, ke everyone aja boleh ya Mbak everyone lah, Dinda nggak ya, nggak apa-apa. apa-apa ya. Nah, jadi biar bisa dibaca sama aku, sama Mbak Indira juga Kira. ya. Oke, silahkan. Atau mungkin biasanya ada yang malu-malu ya. Iya. Oke, saya ingin nanggepi aja deh daripada itu sambil nunggu nanti yang bisa respon-respon. Kita mau sharing nih Mbak, pengalaman kita di komunitas. Para caregiver dan keluarga itu sebenarnya sangat capek juga karena ketika banyak kasus itu pernah minum obatnya sulit nih, tadi mau ngomong juga biasanya kalau belum insight-nya belum bagus itu kalau diomongin marah gitu, terus kita juga nggak bisa langsung ketika teman-teman itu mengalami gejala kekambuhan, kita itu nggak bisa langsung intervensi minum obat gitu Kak. Karena di banyak kasus teman-teman itu ini karena masih apa ya, masih denial, masih belum mengakui bahwa minum obat adalah kebutuhan gitu, masih pemahamannya juga masih apa ya, bervariasi. Kadang yang sudah teredukasi juga masih banyak yang coba-coba untuk tidak minum obat. Untuk kondisi skizofrenia kan memang sangat sulit ya Mbak ya, memang hanya beberapa persen gitu yang bisa pulih sepenuhnya, tetapi yang mayoritas kan memang harus dapat teratur minum obat, dan itu perjuangan sekali. Banyak caregiver yang mengeluh-ngeluh kepada kami bahwa ini gimana nih caranya, karena berbagai cara udah dicoba, bahkan apa ya, sampai sembunyi-sembunyi gitu. Terus kebetulan hari ini jam 1 siang kita adakan kegiatan peer support, Mbak. Jadi kita akan ngumpul bareng di KPSI, nanti kita beri sesi sharing untuk di antara teman-teman konsumen sendiri dan keluarganya sendiri. Jadi kita mungkin hanya bisa memfasilitasi untuk sharing-sharing. Demikian, Mbak, dari kami. Saling menguatkan juga sih ya, sharing itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, terima kasih Bapak Anto untuk penyampaiannya. Baik, ini juga ada yang sharing lagi ya, sangat melelahkan. Tapi bagaimana Ibu sendiri mau dikemanakan? Oke, nyari orang untuk merawat nggak ada yang mau karena sangat tantrum. Ya, baik. Tadi di sini juga ada yang menyampaikan, ada yang ke arah maksud depresi ya, depresi, kelelahan, sangat lelah banget gitu ya. Apalagi karena pasien tidak mau nih, biasanya kesulitan untuk minum obatnya itu ya, yang secara rutin. Nah, benar di sini juga tadi saya menyampaikan bahwa ada pengalaman yang kurang menyenangkan, namun kira-kira ada pengalaman yang sebenarnya bisa bermanfaat, hal positifnya gitu dari merawat pasien skizofrenia maupun yang lainnya. Mungkin tadi belum ada yang menyampaikan ya. Oke. Kalau pengalaman pribadi karena punya pasangan, oke, ada yang tidak stabil. Nah, di sini saya selain ada hal-hal yang saya langsung aja berarti ya, selain hal-hal yang kurang menyenangkan nih dari menjadi seorang caregiver dan melatih kesabaran juga ya, Mbak Juliarti. Nah, di sisi lain ada hal-hal yang sebenarnya keuntungan ya ketika menjadi
seorang caregiver, ada aspek positifnya yang dirasakan. Misalnya di sini banyak poin yang saya sampaikan, membangun perasaan dibutuhkan. Merasa dibutuhkan, jadi pasien ini sebenarnya membutuhkan kita. Meskipun mungkin mereka tidak menyampaikan bahwa, mereka tidak bisa menyampaikan atau tidak mau menyampaikan bahwa mereka sebenarnya butuh kita sebagai seorang caregiver. Lalu juga dari menjadi seorang caregiver bisa memiliki kemampuan baru, soft skill untuk cara berkomunikasi, lalu juga bagaimana kita mengontrol kesabaran kita untuk menghadapi para pasien. Lalu juga memberikan adanya perasaan bermakna, adanya perasaan mampu untuk memenuhi tugas atau kewajiban dari pengasuhan itu sendiri ketika kita menjadi caregiver. Nah, tapi di sisi lain juga memang aspek positif ini kita tidak lepas adanya tantangan juga ya. Jadi selain ada hal yang memberikan manfaat, tapi pasti juga tetap ada tantangan. Di hidup ini pasti kita tidak akan lepas dari tantangan. Nah, tantangannya apa aja sih? Nah, di sini untuk pasien skizofrenia sendiri, kan kita juga masih ada komunikasi nih dengan psikiater ya, dokter maupun mungkin psikolog juga yang menangani skizofrenia, dan para caregiver ini biasanya menghadapi tantangan kesehatan mentalnya, adanya perasaan kesepian, terisolasi, kurang dukungan sosial, karena ada juga yang bekerja 24 jam sehari, 24 setiap hari dalam 1 minggu, sampai tidak ada istirahatnya. Istirahatnya cuma berapa jam doang gitu, nggak ada refreshing sejenak. Itu biasanya bisa menimbulkan adanya kesepian, rasa terisolasi. Lalu masalah kesehatan lainnya jadi stres atau tertekan ya, karena tadi ada yang sharing biasanya karena minum obat yang sulit banget untuk diminta untuk minum obat. Lalu sebagai caregiver yang profesional biasanya kan mereka juga yang mengatur sistem perawatannya harus bagaimana. Tapi bisa saja berubah, pada kenyataannya bisa saja berubah karena kondisi pasien itu sendiri, sehingga ini menjadi mempengaruhi juga ke kesehatan mental caregiver. Nah, selain itu juga bagaimana manajemen obat, lalu terkait diagnosis juga bagaimana apa yang disampaikan oleh dokter juga kondisinya, apakah ada harapan untuk gejala-gejalanya bisa disembuhkan, dikurangi, seperti itu. Lalu juga tentang merencanakan masa depan, kira-kira harapannya pasien ini bagaimana, prognosis atau kemungkinan diagnosis berikutnya apakah bisa sembuh, bisa beraktivitas. Lalu juga perlunya pelatihan pendidikan kesehatan mental caregiver ya, tapi di sini ada orang-orang yang memang kurang akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan, namun juga ada yang mengikuti pelatihan seperti itu. Tapi pelatihan untuk pendidikan sebagai caregiver ini sebenarnya juga penting untuk menambah pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuan ya sebagai seorang caregiver. Nah, berikutnya apalagi sih kira-kira masalah-masalah dari kesehatan mental, yaitu di sini dalam bahasa Inggris sih burnout atau compassion fatigue, dalam arti kelelahan ataupun tingkat stres atau tertekannya itu ini dalam arti cukup tinggi gitu ya. Saking tingginya muncul gejala-gejala yang di sebelah kanan ini, yaitu merasa tertekan, adanya perasaan lelah yang berkepanjangan, overwhelm atau dalam bahasa Indonesia kewalahan, tidak bisa menanggulangi stresnya itu sendiri, akhirnya tanpa tidak disadari biasanya caregiver bisa jadi mudah marah atau sensitif dan sampai menyalahkan orang lain. Bahkan kalau ada simptom depresi mungkin sampai ada gejala yang menjauhi lingkungan, butuh waktu untuk sendiri, tetapi sebenarnya juga karena saking aktivitas jadwalnya ternyata penuh untuk merawat, jadi dia tidak memiliki waktu sendiri yang cukup panjang, lalu jadi mudah terganggu, kualitas tidurnya jadi kurang baik, dan bisa jadi permasalahan relasi juga, misalnya relasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, lalu bisa timbul juga perilaku kompulsif atau adiksi dalam bentuk apapun ya. Ada yang misalnya sampai ke bentuk adiksinya ke hal-hal yang kurang baik, misalnya sampai minum-minum alkohol, ataupun mungkin perilaku adiksi lain, merokok yang di luar batas ya, yang seharusnya, dan pengabaian diri. Pengabaian diri di sini maksudnya sampai akhirnya
tidak memiliki waktu me time atau quality time, kualitas waktu yang khusus untuk diri sendiri untuk refreshing. Nah, disinilah hal-hal yang mana kita bisa jadi dalam kondisi lagi burnout, kelelahan yang begitu berkepanjangan. Dan hari ini kita yang akan membahas yaitu bagaimana sih self-care untuk kita yang misalnya sudah mulai kelelahan, sebenarnya sudah mulai tertekan untuk kondisi pekerjaan ataupun pelayanan yang kita berikan sebagai caregiver kepada saudara ataupun pasien kita. Dan banyak hal juga di sini penyebabnya dari kelelahan itu sendiri sebenarnya little or no caregiver self-care tadi ya, dari kita self-neglect, kita mengabaikan diri sendiri untuk memiliki waktu me time. Nah, itu yang bisa akhirnya menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan itu. Nah, lalu ada pendapat pribadi yang tidak realistis selama bertanggung jawab menjadi seorang caregiver dari pasien skizofrenia. Pendapat pribadi yang tidak realistis misalnya harapan-harapan yang kurang realistis ya. Jadi kemungkinan berdasarkan mungkin pendapat dari dokter dan juga layanan psikologis lainnya terhadap pasien ini sendiri, harusnya hasilnya seperti ini A, B, C. Tetapi kita pribadi memiliki harapan yang kemungkinannya kecil untuk menjadi kenyataan seperti itu. Lalu tidak adanya dukungan sosial. Dukungan sosial ini penting ya, kita jadi hidup karena kita hidup di sini sebagai makhluk sosial. Kita tentunya perlu dukungan dari orang-orang sekitar kita. Baik itu hanya sharing aja, orang lain hanya mendengarkan kita, itu sebenarnya kita memerlukan. Jadi kita sharing apa sih pengalaman kita, menyampaikan keluh kesah kita kepada orang yang tepat tentunya ya. Lalu denial akan kemajuan atau harapan dari pasien skizofrenia ini. Jadi ada harapan yang mungkin harapannya progresnya pasien ini bisa menjadi baik nih, minum obat teratur, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini bisa menyebabkan akhirnya kita menjadi kelelahan itu tadi yang seperti disampaikan, depresi mungkin, burnout, kecemasan dan sebagainya. Nah, beban yang dialami oleh caregiver ini, kalau misalnya tidak dikelola secara baik, akan menyebabkan stres. Sehingga caregiver perlu mempelajari bagaimana cara mengelola stres yang baik. Apakah dari kita yang caregiver di sini, apakah sudah menghadapi untuk mengelola stres dengan baik? Kira-kira mungkin ini bisa dibuat pertanyaan pribadi saat ini. Mungkin ada yang mau langsung share ke chat juga bisa. Apakah bagaimana sih pengalaman yang selama ini? Apakah saya sudah mengelola stres saya dengan baik gitu? Apakah hasilnya jadinya saya bisa lebih rileks atau enggak kayak gitu? Oke. Nah, di sini jadi saya juga akan menyampaikan cara kesimpulannya ya dari hasil penelitian. Ketidaknyamanan pasien akibat perilaku caregiver dapat memicu kekambuhan yang berulang sampai 8 kali setahun. Di sini karena saat kita merasa kelelahan, merasa depresi atau merasakan kondisi perasaan yang kurang baik gitu ketika kita sedang bekerja atau melayani pasien, kita tanpa tidak sadar mungkin memunculkan perilaku yang dapat mempengaruhi juga ke pasien skizofrenia. Jadi ketika kita marah-marah atau mungkin sampai tidak sadar kita melakukan sesuatu, membuang apa mungkin karena kemarahannya kita, nah itu bisa mempengaruhi kondisi pasien juga. Sehingga kita perlu untuk mengontrol diri dahulu, merilekskan diri dahulu sebelum akhirnya kita memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, coping di sini kita perlu teknik coping. Coping ini berarti artinya mengatasi, mengelola apa yang jadi permasalahan diri kita. Ada dua hal yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu problem focus coping atau emotion focus coping, atau kedua-duanya. Jadi ketika kita mau menghadapi masalah, kita fokus ke masalahnya dulu nih. Kira-kira dari masalah yang ada, bisa nggak dilakukan secara terencana dan terstruktur, misalnya seperti pasien ini ikut menjadi keanggotaan BPJS, yang mana tujuan dari BPJS ini juga melakukan pengobatan pasien ke pelayanan kesehatan secara teratur. Nah, jadi di sini bisa menggunakan layanan ini untuk membantu
meringankan beban dari masalah terkait mungkin perawatan. Dan juga hal lainnya problem focus coping adalah ketika kita merasa ada sesuatu yang kurang baik dalam diri kita, kita bisa bercerita sama orang yang dapat dipercaya. Bisa teman-teman yang mungkin memang kalian percaya, mereka biasanya tidak menghakimi apa yang kalian ceritakan, maupun kalian bisa cerita juga ke tenaga profesional yang lainnya. Nah, berikutnya ada emotion focus coping. Jadi mengatasi dengan mengelola stres itu sendiri, kita kelola emosinya dulu, kita cari tahu sumber stresnya sebenarnya ada di mana sih. Nah, karena kita caregiver ini memiliki tanggung jawab untuk melayani para pasien, sehingga kita perlu sadari bahwa kita memang harus menerima diri bahwa kita memang melakukannya dengan ikhlas dan juga mengembangkan pola pikir yang positif. Jadi ketika kita merasa penuh tadi dengan hal-hal pengalaman negatif mungkin dari merawat pasien, kita blok lagi dengan pengalaman positif yang ada kira-kira apa sih? Oh, saya ini merasa dibutuhkan loh dengan merawat para pasien. Pasien ini membutuhkan saya juga. Ini juga salah satu hal untuk mengendalikan pikiran kita supaya yang awalnya numpuknya hal-hal negatif, kita tutup dengan hal-hal yang positif. Seperti itu. Nah, saya juga nanti akan membahas juga bagaimana sih kalau emotion focus coping dengan self-care, tips-tips yang ada gitu. Tapi sebelum ke sana, ini juga menjadi pertanyaan pribadi bagi kita semua yang seorang caregiver. Bagaimana sih biasanya Anda menangani tuntutan hidup ini? Bisakah Anda menentukan kapan Anda perlu istirahat? Tanyakan kepada sendiri-sendiri. Mungkin ada yang tergerak untuk menyampaikan di chatting, boleh silakan. Nanti saat waktu yang tepat saya bisa untuk baca-baca lagi ya. Untuk saat ini nanti saya lewati dulu untuk baca chattingnya. Tapi ini buat refleksi pribadi ya. Sejauh ini gimana sih biasanya menghadapi tuntutan hidup ini? Oke. Nah, tentunya kalau misalnya tadi teman-teman sudah atau sedang berpikir apa sih yang sudah aku lakukan selama ini, kapan aku perlu istirahat, apakah aku sudah istirahat selama ini. Nah, kira-kira mungkin ada hal-hal yang udah dilakukan atau malah mungkin belum, jadi ada hal negatif yang muncul, misalnya di sini yelling atau berteriak ya, terusan bisa jadi overreacting, jadi sensitif, bahkan perilaku-perilaku yang negatif, misalnya minum-minum alkohol yang secara berlebihan, merokok, dan hal-hal lainnya juga, mungkin hal-hal berbahaya lainnya. Tapi ada juga yang mungkin bisa mengelola stres yang dihadapi dengan bernafas secara mendalam, mungkin olahraga, stretching, meditasi, mungkin melakukan kesukaan yang lainnya dengan mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar jalan-jalan sejenak gitu keliling di area sekitar. Bahkan bercerita, bersosialisasi dengan teman, maupun itu mungkin hanya kalau misalnya ada yang di rumah sakit ataupun di rumah pasien sendiri, sosialisasi dengan keluarganya atau mungkin tetangganya, itu juga sebenarnya merupakan hal yang bisa mengelola emosi kita, mengelola hal-hal emosi-emosi yang rasanya mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu yang memunculkan kita jadi sensitif atau mudah marah nih ketika melayani, mengasuh pasien-pasien. Nah, ketika sedang mengevaluasi pribadi ini sendiri, perlunya Anda untuk memikirkan juga nih strategi yang positif lebih banyak daripada yang strategi negatif. Jadi juga di samping untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi saat ini, kembalikan lagi bahwa apa keterampilan saya sendiri udah mulai berkembang belum ya? Mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, perlu ditambah lagi nih keterampilan untuk mengatasi masalah yang ada. Oke. Nah, di sini saya juga menyampaikan bahwa sebagai caregiver perlu membiasakan diri untuk memeriksa diri sendiri ataupun kondisi kesehatan mental. Jadi peka terhadap kebutuhan Anda terlebih dahulu. Memang dari berbagai pasien kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang membutuhkan bantuan yang dengan waktu yang lama, ada yang gejalanya bisa saja jadi lebih menantang,
atau mungkin ada yang gejalanya sebenarnya begitu bisa segera dikurangi sehingga bisa sembuh dan kembali beraktivitas sehari-hari dengan baik. Kalau misalnya yang butuh waktu yang lama itu mereka ya memang membutuhkan lebih banyak bantuan dari Anda. Tapi sebelum membantu mereka perlu diingat kembali apakah diri sendiri ini kondisi kesehatan mentalnya sudah baik, lagi kondisi yang baik atau sebenarnya lagi butuh bantuan juga. Nah, seperti di sini saya umpamakan ketika naik pesawat ya. Jadi di sini untuk kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat pasti ada nih ya pemberitahuan bahwa pengajaran juga bahwa nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi gitu, kecelakaan pesawat dan kantung oksigen ini muncul, selamatkan, pakailah dulu kantong oksigen bagi kalian yang orang dewasa, para orang tua, untuk memakai kantong oksigen dulu sebelum memakaikannya kepada anak-anak atau orang lain. Jadi di sini kan menjadi prinsip dan juga reminder bagi kita bahwa kita perlu menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum kita mau menyelamatkan orang lain. Kita perlu membantu diri sendiri dulu, baru kita membantu orang lain. Seperti itu. Nah, dan mengapa sih self-care ini penting? Jadi ini ada 3 poin yang saya sampaikan meningkatkan efektivitas dalam melakukan perawatan. Ibaratnya kita ini mengisi diri kita dengan bahan bakar. Kalau misalnya mobil itu butuh bahan bakar bensin atau solar, kita sendiri juga perlu mengisi bahan bakar dalam tubuh kita. Sehingga karena kita ini kan butuh energi untuk melakukan perawatan. Nah, lalu juga menjaga hubungan, karena menjaga hubungan ini dengan self-care, kita akhirnya bisa nih memiliki relasi dengan orang lain dengan harga diri dan kepercayaan diri yang cukup gitu untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain. Nah, kalau misalnya caregiver yang dengan kepercayaan diri lebih mampu, akhirnya menjalin relasi dengan orang-orang terdekat biasanya. Nah, lalu juga ketiga, mencegah kondisi yang burnout ya, atau tadi ya, stres atau mungkin kelelahan yang berkepanjangan, sehingga self-care ini penting karena nantinya kan kita, kalau misalnya saat kita merasa stres atau akhirnya secara fisik, mental, jadi kelelahan secara emosional, itu bisa menyebabkan energi kita berkurang saat kita merawat yang harusnya kita punya energi yang optimal, yang cukup untuk merawat mereka, tapi sebenarnya kita sedang stres atau kelelahan secara emosional, kita butuh bantuan, malah akhirnya hasil dari perawatan kita kepada mereka tidak optimal seperti umumnya. Nah, itu tadi tentang self-care yang penting bagi teman-teman. Mungkin kalau misalnya tadi saya kecepatan atau mungkin ada yang miss, mungkin kalian mau bertanya, silakan langsung juga bertanya di chatting ya, nanti bisa disimpulkan juga sehingga tanya jawab bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada self-care mantra ya, jadi mantra bagi diri sendiri, bagi caregiver. Pertama, yaitu saya dapat peduli dengan orang lain apabila saya belajar untuk mempedulikan diri saya sendiri terlebih dahulu. Di tempat kalian masing-masing, kalian bisa ucapkan dengan bersuara juga kalau misalnya memungkinkan, supaya bisa mengena nih dalam diri mantranya untuk menjadi seorang caregiver. Kita perlu mempedulikan diri sendiri dulu, baru kita akhirnya mempedulikan orang lain. Jadi seperti tadi juga penggunaan oksigen, oksigennya dipakai dulu, baru kita pakaikan oksigen ke orang lain. Nah, kedua, saya selalu berusaha untuk merespon atau membantu beberapa kebutuhan pasien. Ya, di sini usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Jadi usaha sebaik mungkin untuk merespon atau membantu beberapa kebutuhan dari pasien. Dan ketiga, ini saya tidak bisa melakukan perawatan 24 jam dalam sehari, dalam 1 minggu, dalam 1 tahun pada pasien. Jadi perlu ditegaskan bahwa diri sendiri pun perlu istirahat. Ada jam-jam istirahat, pakailah itu dengan sebaik mungkin. Itu tadi self-care mantra bagi diri sendiri. Nah, berikutnya ada aktivitas ya. Jadi ini kita sudah masuk ke arah
tips-tips untuk bisa melakukan self-care bagi diri sendiri. Yang pertama ini adalah aktivitas self-care dalam arti pause atau memberikan jeda atau berhenti sejenak. Jadi berhenti di sini jadi fungsinya untuk kita menyadari sepenuhnya saat ini tanpa menilai apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Jadi sebagai caregiver, ketika udah berada di tengah-tengah, kita berada di situasi yang sebenarnya tidak kita sukai, tetapi kita juga tidak bisa mengubahnya. Dan akhirnya bisa menyebabkan, mempengaruhi kita untuk marah atau sedih yang tidak terekspresikan, dan ekspresi-ekspresi yang akhirnya merugikan diri sendiri yang keluar. Nah, perlu bagi kita untuk berhenti sejenak dan menyadari situasi serta respon yang Anda terhadapnya, respon caregiver terhadap pasien dan lingkungan sekitar itu. Dengan berhenti sejenak ini, akhirnya itu bisa mengurangi emosi negatif seperti frustasi dan kemarahan. Jadi untuk berhenti sejenak ini, jadi hanya secara sederhana ya berhenti sejenak gitu. Berhenti dari apa yang kita lakukan, berhenti dari apa yang sedang muncul pikiran macam-macam di pikiran kita. Beri waktu sejenak ini biasanya bisa 1 sampai 3 menit aja. Itu juga termasuk break gitu ya, yang diperlukan dalam setiap harinya. 1 sampai 3 menit, mungkin kalau misalnya kurang bisa 5 menit atau bahkan sampai 10 menit gitu. Oke, nah di sini ada 3 tahap gitu ya, 3 tahap yang mana bisa dilakukan seperti ini istilahnya seperti meditasi atau mindfulness gitu ya. Jadi untuk berhenti sejenak, kita bisa melakukan tahap pertama yaitu check-in. Check-in di sini maksudnya kita merasakan keseluruhan tubuh kita, apa yang kita rasakan dari badan kita, otot kita, persendian kita, bagaimana kita duduk, menyentuh pakaian, menyentuh kursi, ataupun tempat duduk lainnya, yang kita bisa rasakan menyentuh kulit-kulit kita. Jadi mulai dari semuanya, bisa dengan juga merasakan apa sih yang ada di sekitar kita, suara-suara secara satu persatu, lalu juga merasakan hawa di ruangan kita, apakah dingin atau panas, dan juga kita tidak perlu untuk mengubah apapun, hanya perlu menjadi sadar di tahap pertama, jadi merenungkan diri untuk merasakan setiap yang kita rasakan dari secara fisik kita rasakan semuanya, baru akhirnya kita merasakan ke tahap berikutnya itu pernafasan. Jadi rasakan, mungkin sekarang saya sampaikan teman-teman bisa juga mencoba di rumah gitu. Rasakan bagaimana kita bernafas seperti biasanya, yang mana dan keluar melalui hidung juga, nafas seperti biasa. Rasakan dan sadarilah nafas ini yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluar dari tubuh kita. Kalau misalnya pikiran lagi kemana-mana, itu nggak apa-apa. Kembalikan lagi saja fokus kita ke pernafasan. Jadi, gimana sih mengembalikan fokus itu? Ya, kita fokuskan lagi, rasakan nafas itu mengalir dalam tubuh kita dan keluar, terhembuskan dari tubuh kita. Setelah mengatur pernafasan, setelah itu tahap akhirnya yaitu untuk fokus menyadari kondisi tubuh keseluruhan. Perhatikan tubuh secara keseluruhan, apakah ada sensasi yang berubah dari tubuh, misalnya dari yang berdetak, jantungnya berdetak dengan cepat, dan akhirnya mulai berdetak dengan normal, dengan tenang, atau mungkin sensasi lainnya seperti berkeringat yang banyak, itu mungkin sudah mulai berkurang, sudah mulai tenang juga. Nah, lalu setelah itu, kalau misalnya kayaknya ada muncul pikiran-pikiran lainnya lagi nih, jangan khawatir, karena ya ini kalian sudah berada di tahap 3 dan sudah melakukannya dengan benar. Nah, terakhir berterima kasihlah kepada diri sendiri karena telah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Jadi dengan berhenti sejenak 1 sampai 3 menit ini bukan berarti ini tidak bisa diapresiasi. Kita bisa mengapresiasi itu untuk menghargai diri sendiri
Terima kasih untuk diri sendiri, udah mau menenangkan diri sejenak, menghentikan aktivitas sejenak, menghentikan pikiran-pikiran yang kalang kabut yang banyak sejenak. Meskipun tuh hanya 1-3 menit, ini sungguh bermanfaat. Itu tadi adalah tahapan pertama, yaitu aktivitas yang bisa dicoba di rumah, yaitu memberikan waktu sejenak untuk berhenti, yaitu pause. Nah, berikutnya ada latihan pernafasan atau breath exercise. Di sini kalau yang tadi itu berhenti sejenak 1-3 menit, juga ada pernafasan juga ya untuk maksudnya mengatur pernafasan. Dan ini lebih khusus untuk latihan pernafasan. Jadi tujuannya untuk bernafas dengan perlahan dan mendalam melalui hidung, tarik nafas, hembuskan. Bisa dengan menghitung juga, hitung waktu yang Anda perlukan untuk menarik dan hembuskan nafas. Ada teknik yang biasanya dengan tarik nafas 4 ketukan, tahan 7 ketukan, dan hembuskan 8 ketukan. Teknik 4-7-8. Itu juga bisa dilakukan untuk mengatur pernafasan dan merasakan pernafasan secara mendalam. Lalu berikutnya bernafas tanpa istirahat atau jeda. Ini dalam arti dikurangi secara bertahap dari yang tadi dikasih jeda 4-7-8. Lalu di sini mulai akhirnya dikurangi sedikit-sedikit sampai akhirnya bernafas tanpa istirahat jeda. Bernafas seperti biasa. Bernafas seperti biasa setelah dikurangi tanpa ada jeda, lalu akhirnya bisa menenangkan nafas itu sendiri. Jadi yang tadinya mungkin lagi grundel, lagi marah, dan sebagainya, lagi deg-degan, dan nafasnya dingin nggak teratur, akhirnya bisa mencapai tujuan, yaitu untuk nafas yang tenang. Nafas tenang dengan detak jantung yang normal, dan juga nafas seperti biasa. Jadi tadi ada pause, ada breath exercise. Lalu berikutnya, yaitu nourishing yourself, atau menutrisi diri sendiri. Di sini dalam arti lain yaitu kita memberikan bahan bakar terhadap diri sendiri. Kalau tadi mobil perlu bahan bakar juga untuk mereka bisa melaju di perjalanan dengan kecepatan yang cepat ataupun yang lambat, kita pribadi juga butuh bahan bakar ke diri sendiri. Dalam arti lain, kita perlu merawat fisik kita juga, memberikan nutrisi kepada fisik kita. Karena kondisi fisik dan kondisi mental itu perlu berjalan dengan seimbang. Sehingga kita juga butuh memberikan makanan, nutrisi pada diri kita. Nah, ketika kita mengisi bahan bakar, apakah kita udah menyiapkan makanan yang akhirnya membuat diri kita baik? Misalnya makanan favoritnya apa nih? Ya, sekali-sekali lah, coba belilah atau buatlah makanan kesukaan Anda, sehingga itu membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Lalu juga meluangkan waktu untuk menyiapkan dan mengkonsumsi makanan sehat yang memberi Anda energi. Nah, lalu setelah akhirnya memikirkan tentang mengisi bahan bakar terhadap diri sendiri, isilah bahan bakar terhadap pikiran kita. Pikiran apa aja itu? Pikiran positif, pikiran yang akhirnya membantu kita menjadi merasa lebih kuat, merasa dikuatkan, dan juga hal-hal lainnya, apakah yang sudah terjadi dengan benar itu apa saja, itu juga untuk mengisi bahan bakar dalam pikiran kita, dan apakah kita sudah menghargai diri kita. Seperti itu. Nah, di nourishing yourself ini ada subtopiknya lagi dari nourishing yourself, yaitu untuk menutrisi dari tubuh kita, menutrisi tubuh kita dulu, yaitu dengan makan sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Ya mungkin ada yang makan 3 kali sehari atau mungkin 2 kali. Kalau yang 1 kali ini sudah berarti kurang sehat ya, karena tubuh kita ini bekerja terus, jadi perlu setidaknya 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, ketika kita juga lagi mengisi bahan bakar dalam tubuh kita, atau dalam arti makan, beri jeda juga sebelum Anda makan. Jadi tenangkan diri dulu, bisa misalnya dengan berdoa sebelum makan, lalu akhirnya makan, terusan bernafas seperti biasa. Setelah makan beri jeda lagi. Jadi setelah makan itu memang dianjurkan tidak langsung beraktivitas ya, karena bisa menyebabkan kondisi perut kita yang sedang sari-sari makanan kita sedang lagi diresap, disaring gitu, itu kita perlu istirahat sejenak. Jadi jangan langsung beraktivitas yang berat. Nah, setelah itu check in nih, periksa lagi nih diri kita sendiri.
bagaimana perasaan saat ini, kondisi fisik juga bagaimana, lalu ya bernafas lagi seperti biasa, dan bersyukur atas jeda sesaat untuk mengisi bahan bakar dalam tubuh kita. Hargai setiap makanan yang memberikan energi bagi kita, pujilah diri sendiri, karena sudah meluangkan waktu untuk makan. Karena makan ini adalah kebutuhan pokok kita. Jadi kita perlu makan, ingat untuk makan secukupnya secara teratur. Nah, selain menutrisi tubuh, kita menutrisi pikiran. Menutrisi pikiran juga kita tidak lepas dari untuk mengatur pernafasan juga ya, untuk mengontrol emosi kita perlu memberikan jeda, bernafas, menenangkan pikiran, dan mulai untuk memikirkan sesuatu yang berjalan baik dalam 24 jam terakhir. Tentunya meskipun misalnya dalam sehari ada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya ada hal yang berjalan dengan baik, meskipun sepertinya kecil banget ya, misalnya bisa makan ya tentunya, atau mungkin hal kecil lainnya, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa merawat, masih kuat gitu secara fisik, itu sebenarnya juga hal yang bisa disyukuri. Untuk memikirkan, oh ini sudah berjalan dengan baik. Meskipun baiknya ini tidak dalam level yang begitu sangat baik, itu sesuai ekspektasi kita. Tapi setidaknya itu sudah berjalan. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang sudah baik, sudah berjalan dalam 24 jam terakhir. Jadi nggak perlu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sederhana aja, dan memang nyata terjadi. Nah, lalu berikutnya untuk menutrisi pikiran, tahap keduanya adalah ulangi lagi, pikirkan sebanyak mungkin karunia dan kekuatan positif dalam waktu yang sudah Anda sisihkan. Di sini kita bisa melakukan aktivitas secara diam-diam dalam pikiran, atau Anda dapat melakukannya melalui menulis juga ya, mungkin bagi yang para wanita biasanya cenderung untuk menulis catatan-catatan kecil tentang hal-hal apa sih yang bisa saya syukuri dalam 24 jam terakhir atau dalam 1 minggu ini. Itu bisa biasanya ditulis, karena ketika mungkin kondisi kita sedang sedih, sedang kurang baik, keesokannya di masa depan catatan kecil ini bisa Anda baca kembali nih, Anda baca lagi hal-hal, oh saya pernah mensyukuri hal-hal sesederhana ini loh, sekecil ini loh. Itu bisa akhirnya mempengaruhi kita untuk menjadi dikuatkan kembali. Dari ada pengalaman yang sedang kurang baik hari ini, kalian baca lagi catatan kecil yang tentang rasa syukur ini, atau bisa dikatakan ini jurnal harian tentang rasa syukur, itu bisa akhirnya menguatkan diri kita kembali untuk beraktivitas. Nah, selain tadi kita sudah bahas tentang memberi waktu sejenak atau pause, lalu latihan pernafasan, menutrisi tubuh dan pikiran, dan yang ini adalah aktivitas bergerak. Bisa juga dengan olahraga. Olahraga sendiri sebenarnya kalau misalnya tidak punya waktu yang cukup banyak, 10 menit, 5 menit stretching atau meregangkan otot-otot itu baik untuk kondisi fisik kita dan kondisi mental kita. Karena kayak kondisi fisik ini, kalau misalnya otot-otot kita relax, itu bisa mengaruhi kita juga dalam berpikir ini terbantu oleh kondisi fisik kita yang relax, udah makan, lalu udah relax, akhirnya kita bisa berpikir dengan jernih saat kita mungkin memberikan obat kepada pasiennya uring-uringan nih, nggak mau untuk minum obat, tiba-tiba kita bisa muncul ide-ide untuk merayu mereka untuk minum obat. Itu bisa dikarenakan kondisi fisik kita sedang baik, kita makan, kita udah olahraga, jadi relax, dan ide-ide itu bisa muncul gitu dari pikiran kita untuk memberikan strategi untuk merawat para pasien yang sedang, istilahnya mungkin sedang rewel gitu. Nah, selain olahraga bergerak, kalau misalnya aktif di siang hari ini juga akhirnya bisa mempengaruhi jam tidurnya kita saat malam hari, karena kita bisa tidur lebih nyenyak gitu. Karena aktivitas sudah secara teratur, udah ada olahraga, udah aktivitas kerja juga. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Tidur di sini pun sebenarnya juga yang hal yang perlu kita lakukan untuk self-care gitu ya. Tidur yang cukup, sehingga kita besoknya bisa beraktivitas dengan baik, pikiran kita lebih fresh, kondisi fisik kita lebih baik, dan akhirnya kita bisa kembali melakukan pelayanan merawat para pasien.
Tuh. Dan ini yang terakhir tentang tips lainnya. Tadi kita sudah tentang menutrisi, latihan-latihan yang lainnya, dan tentang batasan biasanya ya kita perlu untuk mempedulikan diri kita sendiri dengan memberi batasan. Batasan dalam arti dalam bahasa Inggris biasanya sebenarnya boundaries ya. Perlu dibuat bagi kita sebagai para caregiver agar tetap menjaga kesehatan mental. Batasan di sini ditetapkan dan kebutuhan yang diekspresikan oleh seseorang agar ia merasa aman dan nyaman dalam lingkungan bersosialisasi. Jadi kita perlu punya batasan nih, misalnya dalam bekerja dari sehari ada 24 jam, tentunya perlu ada waktu istirahat bagi kita. Dan itu perlu ditetapkan dan disosialisasikan juga dengan atasan atau mungkin dengan pihak keluarga tentang waktu istirahat. Karena kalau misalnya memiliki batasan yang sehat, kita bisa mengurangi burnout kita, kelelahan secara emosional, mental, dan fisik kita. Dan ini bagaimana sih kita menetapkan boundaries yang sehat? Ada 6 cara, yaitu kenali sejauh mana kamu bisa menghandle. Jadi kenali sejauh mana kemampuan diri sebagai caregiver ini bisa merawat pasien. Misalnya ada hal-hal yang sebenarnya kita butuh bantuan. Maka minta bantuanlah kepada orang lain atau yang memungkinkan ya pihak keluarga dan sebagainya. Sehingga tidak usaha kita untuk melayani pasien ini tidaklah sia-sia. Karena kalau misalnya kondisi kita sebenarnya kurang optimal, nanti hasilnya dalam melayani pun jadi kurang optimal. Sehingga kita juga perlu mengidentifikasi dan memanage tanggung jawabnya kita ini sampai mana aja sih. Tanggung jawab saya apakah memberikan obat, merawat, memandikan, dan sebagainya, atau apa aja. Itu perlu diidentifikasi, perlu ditentukan juga, dan kesepakatan bersama. Sehingga ketika mungkin ada hal-hal yang tanggung jawab yang sebenarnya ini bukan tanggung jawab caregiver, dan ternyata diberikan kepada caregiver, akhirnya mungkin tidak bisa mengekspresikan atau mengkomunikasikan pada orang lain, yang akhirnya menjadi pribadi sendiri jadi lelah gitu, yang sebenarnya kita kurang mampu untuk melakukannya, tapi kita tidak bisa menyampaikannya juga kepada orang lain. Nah, ini perlu disampaikan, dikomunikasikan. Sampai apa aja sih tanggung jawab saya sebagai caregiver ini. Lalu yang ketiga, evaluasi kembali apa yang sudah caregiver lakukan. Apa yang sudah kalian lakukan, evaluasi kembali, apakah hasilnya ada yang sudah baik, atau ada yang masih perlu dioptimalkan, perlu diperbaiki lagi. Lalu 4, beri batasan antara kapan harus bekerja dan kapan waktu istirahat. Lalu mengenali juga keterbatasan pasien dalam menjalani perawatan. Jadi dengan memahami kondisi pasien juga kita bisa menyadari, oh pasien memang masih belum bisa melakukan ABC, sehingga memang perlu bertahap. Sehingga secara pribadi sebagai caregiver yang misalnya punya ekspektasi pasien harus seperti ini, tapi sebenarnya kondisinya mereka masih ada keterbatasan untuk sampai menjalani perawatan ke arah sana. Nah, lalu keenam yaitu katakan pada diri sendiri bahwa aku tidak dapat menjadi segalanya yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita manusia tidak ada yang sempurna, dan seperti halnya caregiver, bukan berarti caregiver ini bisa melakukan segalanya yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Dan ketika kita sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, sampaikan kepada pihak yang memang berkaitan dengan pasien, keluarga, ataupun mungkin dari pihak klinik, seperti itu. Nah, itu semua tadi yang sudah saya sampaikan, dan kelihatannya sudah banyak yang menanggapi juga ya melalui chatting. Oke, mungkin ada di sini berarti Mbak Mia yang akan menyampaikan juga ya. Ada yang mungkin raise hand untuk bertanya secara langsung. Boleh. Nanti yang mau bertanya langsung nanti kita tunggu kode dari Mas Kiki ya. Jadi Mas Kiki yang bertugas hari ini di belakang layar ya. Beliau yang akan memberitahu kapan waktunya untuk bertanya secara live langsung. Dan sekarang kayaknya Mbak Indira kita akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat nih ya. Jadi kita satu persatu dulu. Dimulai dari ini ya udah dikirim nih sama Mas Kiki.
Oke, tadi udah ada yang bertanya dan dikirim ini dia dari Mbak Hana nih, dari Hana. Tanya untuk Kakak Indira sebagai berikut. Banyak nih pertanyaannya nih. Siap-siap ya Kak Indira ya. Oke. Yang pertama, adakah tips-tips kegiatan yang pasti untuk orang gangguan jiwa? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan keduanya, bagian atasi burnout dan kelelahan atau fatigue padahal ODGJ lebih banyak tidur dan tidak melakukan apa-apa. Oke, bagaimana cara mengatasinya mungkin ya. Kemudian yang ketiga, Kakak berikan tips untuk pasien dengan disabilitas intelektual saat tiba-tiba bisa ngamuk atau depresi katanya. Kemudian yang keempat, waduh banyak banget nih ya, tips caregiver penanganan ODGJ dan di mana kita bisa mendapatkan edukasi penanganannya katanya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Tips kegiatan untuk orang dengan gangguan jiwa. Untuk tips kegiatan untuk orang dengan ODGJ ya, kita sebut aja singkatnya. Untuk tips-tips kegiatan yang pasti ya untuk orang ODGJ, di sini kalau untuk secara pribadi ya, tips-tips ini biasanya sudah dilatihkan juga ya, diberikan pelatihan bagi yang memang sudah pakarnya ke arah untuk memberikan kegiatan bagi ODGJ. Jadi di sini saya untuk wawasan lebih banyak kegiatan yang tepat bagi ODGJ, lebih baik yang menyampaikan adalah yang memang pakarnya udah memang melakukan kegiatan pada ODGJ ya. Karena di sini ranah saya lebih ke self-care juga bagi kita yang caregiver, kesehatan mental, secara emosi, pikiran, dan juga emosi, pikiran, fisik ya. Seperti itu. Atau mungkin boleh ditanyakan ke dokternya mungkin ya. Jadi selama ini konsultasi ke dokter mana, nah bisa ditanyain sama dokternya gitu ya. Bisa seperti itu. Ataupun sebenarnya psikolog kalau misalnya memang fokusnya ke ODGJ yang sudah skizofrenia, itu juga bisa seperti itu. Oke, baik. Nih pertanyaan yang kedua, bagi tips atasi burnout dan kelelahan atau fatigue padahal ODGJ lebih banyak tidur dan tidak melakukan apa-apa, tapi kok caregiver-nya capek gitu ya, mungkin gitu maksudnya ya. Oke. Nah, di sini perlu disadari dulu, kira-kira saya lelah dikarenakan apa ya? Sumber-sumber dari menyebabkan saya lelah, stres, burnout itu apa aja? Sedangkan kondisi ODGJ lebih banyak tidur, mungkin seperti misalnya kurang relasi dengan orang lain, itu juga sebenarnya bisa loh menjadi sumber kita merasa kelelahan. Karena kita secara penuh selalu berrelasinya dengan pihak ODGJ maupun dengan keluarganya ataupun dengan tenaga profesional lainnya. Jadi perlu dicari tahu dulu sumbernya apa. Nah, ketika sudah mengetahui sumber dari rasa lelah ini, apakah bisa kita atasi dengan misalnya kalau tadi kurangnya relasi dengan teman, komunikasi dengan orang lain, ya lakukan kalau misalnya memang memungkinkan, coba izin beri waktu untuk diri sendiri untuk berrelasi dengan mereka. Saat-saat waktu istirahat itu kita bisa keluar sejenak untuk jalan-jalan di area sekitar tempat tinggal. Lakukan aktivitas-aktivitas yang memang akhirnya membuat rasa lelah ini berkurang. Atau mungkin diri sendiri juga perlu tidur. Saat ODGJ tidur, kita perlu tidur, juga perlu dilakukan. Mungkin kalau misalnya, ini pertanyaan dari Mbak Hana ya, kalau misalnya Mbak Hana mau menanggapi, boleh silakan dilanjutkan juga ya, terkait sumbernya kira-kira udah tahu belum, sumber dari burnout sama kelelahan itu. Oke. Terus tips nih untuk pasien dengan disabilitas intelektual saat kalau tiba-tiba ngamuk dan depresi. Ya. Nah ini biasanya kita pribadi sebagai caregiver juga perlu siap. Kita sudah mengetahui bahwa gejala-gejala dari pasien adalah bisa saja mengamuk, bisa saja depresi. Kita sudah mengenal apa saja sih kondisi dari pasien ini. Nah, setelah kita udah tahu itu, kita siap, kita cari tahu bagaimana cara kita menghadapi mereka yang sedang ngamuk dan depresi. Dengan berbagai, sekarang sudah banyak banget informasi, bisa dari internet, bisa dari memang tenaga profesional, dokter, atau pihak psikolog yang memang bekerja sama dengan keluarga maupun dengan caregiver, kita bisa kumpulkan banyak pengetahuan untuk bisa menghadapi mereka. Seperti itu. Oke.
Kemudian yang keempat, tips caregiver penanganan ODGJ dan di mana kita bisa mendapatkan edukasi penanganannya di sini dong ya. Di sini benar. Benar sekali. Mungkin selain di sini di mana lagi mungkin bisa dikasih tahu ya, Mbak? Oke, tips-tips ya. Tentunya ya kalau untuk ODGJ sendiri di KPSI ya, di KPSI karena memang ini adalah komunitas ya untuk peduli skizofrenia di Indonesia. Lalu selain itu dengan organisasi lainnya juga ya, layanan-layanan lainnya memang ke arah ODGJ atau skizofrenia. Karena jangan sampai kalau misalnya kita mau penanganan sebagai ODGJ tapi kita larinya ke penanganan yang pejuang kanker nih misalnya seperti itu. Iya, nggak nyambung gitu ya. Ya, betul. Dan untuk konseling juga ke tenaga profesional yang memang mereka spesialisasinya terkait dengan ODGJ juga bisa. Seperti itu. Dan informasi-informasi banyak lainnya yang bisa diambil dari sumber terpercaya tentunya, seperti misalnya Hatiplong di layanan psikologi, lalu juga dengan membuat jadwal dengan para konselor atau psikolog juga yang spesialisasinya ke arah penanganan ODGJ. Itu bisa dilakukan. Iya, oke. Kalau banget ya. Di KPSI juga ada, boleh follow Instagram, Facebook, kemudian Hatiplong juga bisa ya. Di situ biasanya banyak di-share juga tuh bagaimana menangani pasien ODGJ dan lain sebagainya, bisa diikutin aja. Oke, udah 4 pertanyaan ya dijawab ya dari Mbak Hana ya. Coba kita lihat lagi nih dari Mas Kiki, udah ada kiriman lagi belum ya untuk aku? Yang akan dibacakan siapa lagi nih? Oke, dari Loli nih. Oke. Apakah wajar jika saya merasa terbebani dan tidak ingin menjadi caregiver pasangan dengan depresi katanya? Oke. Oke. Oke, apakah wajar jika saya merasa terbebani? Oke, di sini sebenarnya Mbak Loli ya, Mbak Loli sebenarnya sudah berarti menyadari ya bahwa diri sendiri sebenarnya sudah merasa terbeban menjadi caregiver pasangan yang sedang depresi gitu. Dan ketika memang diri sendiri rasanya memang tidak mampu untuk menghadapi mereka, tentunya perlu disampaikan juga. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menyampaikan kepada pasangan, bisa mencari bantuan lewat orang-orang yang misalnya tenaga profesional, kembali lagi ke psikolog atau ke konselor, dan bisa diarahkan pasangan yang depresi ini untuk punya konseling dengan tenaga profesional, sehingga itu juga bisa membantu pribadi, juga bisa membantu orang-orang di sekitarnya, misalnya dari Mbak Loli itu sendiri. Coba disampaikan dulu gitu, apakah pasangan mau untuk memerlukan penanganan lebih lanjut ke orang profesional. Karena kalau misalnya dari caregiver-nya sendiri sebenarnya nggak siap, tapi dipaksakan untuk menghadapi dan apapun yang dia rasakan, misalnya emosi marahnya, kecewanya, lelahnya bisa aja keluar meledak, malah akhirnya mempengaruhi kondisi pasangan jadi lebih kurang baik gitu. Jadi wajar ya, sangat wajar ya Mbak ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Wanti, G5 Jiwo katanya. Saya belum bisa mengelola stres dengan baik karena serba dilema. Saya punya keluarga juga Mbak, katanya. Sulit untuk membuat anak dan suami saya menerima keadaan ibu saya. Ibu saya sudah tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, semua bergantung kepada saya. Saya sebenarnya perlu untuk healing bersama suami dan anak-anak, tapi itu semua tidak pernah terwujud karena tidak ada yang mampu menjaga ibu saya jika saya tinggal. Kakak kandung saya pun angkat tangan menghadapi ibu saya. Bagaimana cara saya, anak dan suami bisa mengelola stres dengan baik? Tolong dong solusinya, katanya. Oh, kasihan juga ya, jadi dilema ya. Dan pihak lain juga tidak ada yang itu ya membantu ya, kakak kandung juga angkat tangan. Iya, betul. Ini tadi juga sempat saya sampaikan, sebenarnya kan kita punya batasan kapan kita membagi juga waktu bekerja sama waktu istirahat. Bekerja di sini dalam arti ya memang melayani, mengasuh para pasien ya yang butuh bantuannya kita. Apabila memang akhirnya tidak bisa, suami istri tidak bisa untuk memiliki waktu healing bersama ya, refreshing bersama, coba untuk bergantian satu persatu kalau misalnya memungkinkan. Apakah mungkin pihak suami keberatan atau enggak gitu, misalnya
Ibu Wanti dulu yang istirahat, healing dulu, lalu bergantian suami seperti itu. Dan untuk kakak kandung yang misalnya angkat tangan dalam menghadapi ibu, tentunya jangan diserahkan semua totalnya, misalnya mau bergantian kakak kandungnya sendirian aja yang ngerawat. Ya, ketika tadi membagi waktu yang misalnya ibu Wanti mau istirahat, kakak kandung dan suami mungkin yang ada di rumah untuk membantu, jadi ada bantuan dari orang lain, jadi nggak single factor sendirian aja berjuang untuk membantu ibu gitu. Atau Jadi misalnya kalau diganti training gitu ya Mbak Indira ya, kakaknya. Jadi ya memang kalau misalnya kondisi tidak bisa melakukan sendiri, ya coba bersama orang lain berdua seperti itu. Sampaikan juga, komunikasikan kembali, diskusi lagi sih kalau misalnya kondisinya memang banyak yang ini ya nggak memungkinkan dengan ada bergantian. Padahal kita perlu untuk bergantian jaga safe gitu untuk bagi pasien yang butuh bantuan kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indira jawabannya. Terus buat para peserta nih, link absensi ya, udah di-share nih sama Mas Kiki nih. Jadi tinggal diklik aja kemudian diisi ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuka pertanyaan langsung nih. Silahkan ya. Jadi untuk yang mau bertanya secara langsung, raise hand aja sekarang. Nanti akan dipilih sama panitia ya, siapa yang berhak untuk bertanya langsung sama Mbak Indira. Silakan langsung raise hand. Kita tunggu. Raise hand. Siapa yang mau bertanya secara langsung boleh. Kita akan buka mic-nya ya. Oke. Ada M. Risida Fahroni katanya. Oke. Pertanyaannya mohon sesuai dengan topik webinar ya. Jadi tentang caregiver, bagaimana menjaga atau mengelola stres caregiver ya. Oke, Mbak Hana tadi kayaknya udah ya, pertanyaannya udah kita jawab. Jadi yang belum mungkin silakan Mas Kiki, ini ada M. Risida Farohi. Bisa dibuka aja mic-nya, kita akan bertanya langsung sama Mbak Indira. Oke. Nah, silakan Mas Risida, kalau fotonya sih laki-laki ya. Tapi Mas Risida, silakan pertanyaannya langsung. Udah dibuka mic-nya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mungkin 2 pertanyaan. Pertama, apakah ilmu dari webinar ini bisa diaplikasikan untuk merawat lansia yang demensia? Maksudnya inti-intinya gitu. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, apa ya, lupa saya malah. Saya sendiri kan survivor skizoafektif. Tapi saya merasa saya nggak punya caregiver, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ya kan sekarang saya sudah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri, jadi apa istilahnya saya ya mandiri gitulah, maksudnya ya ke fasilitas kesehatan sendiri, apa-apa sendiri, bahkan sering jauh dengan istri dan anak juga untuk kuliah atau untuk niat saya berbakti dengan orang tua dan juga bisa menjadi suami yang baik untuk istri dan menjadi suami yang baik untuk istri dan menjadi ayah yang baik untuk anak saya, ya, maksudnya gitu. Maksud saya ya itu berarti kalau saya nggak punya caregiver, otomatis saya caregiver untuk diri saya sendiri ya berarti ya. Oke. Ini berarti udah Mas Risida untuk pertanyaannya, berarti 2 ini. Iya, sudah. Oke. Saya tanggapi dulu yang terakhir dulu ya, terkait berarti schizoaffective survivor ya, di mana nggak punya caregiver. Dan kalau berarti yang Mas Risida udah sampaikan, sudah bisa aktivitas sendiri, pas kemana-mana juga udah sering, maksudnya sering jauh dari keluarga, kuliah gitu ya, tadi yang Mas sampaikan, dan bisa ingin juga berbakti dengan orang tua, jadi suami yang baik dan jadi ayah yang baik gitu. Dan apakah jadi caregiver dari sendiri ya? Betul, bisa disampaikan orang lebih seperti itu, karena berarti kan secara pribadi sebenarnya memang sudah bisa mandiri ya, dan harapannya sebenarnya dalam setiap caregiver, konselor, psikolog, dokter
tujuan untuk merawat, menangani pasien sebenarnya juga harapannya pasien itu bisa sampai mandiri nih, bisa melakukan aktivitas dia kala sehari-hari dengan baik, berfungsi dengan baik. Nah, dari Mas Risida sendiri, ya akhirnya perlu untuk ya, kalau misalnya dalam kondisi yang tiba-tiba ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam diri sendiri dan butuh bantuan orang lain, ya sehingga berarti Mas Risida saatnya untuk minta bantuan kepada orang lain gitu. Self care juga tetap diperlukan ya, meskipun kayaknya kondisi saya lagi baik-baik aja kok, tapi ya di maintenance atau dirawat juga dengan baik diri sendiri supaya untuk mencegah menjadi lebih buruk gitu. Udah baik berarti kalau seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pertama tadi, apakah yang disampaikan tadi self care untuk sebagai caregiver bisa diaplikasikan ke lansia yang demensia? Nah, kondisinya semua gejala kan berbeda-beda ya, tapi untuk self care-nya sendiri tadi dengan berbagai latihan untuk mengevaluasi diri sendiri, kemampuan diri sendiri itu bisa diaplikasikan untuk semua caregiver, baik itu caregiver di skizofrenia sendiri ataupun di para lansia dengan sakit yang lain gitu. Dan tapi biasanya berbedanya adalah berbeda itu ya, tantangan dengan gejala-gejala pasien yang berbeda-beda, dengan tingkat juga yang berbeda-beda. Tapi untuk efeknya, misalnya dalam saat perasaannya di kelelahan, itu sebenarnya kan sama. Saat kita ada yang merasa lelah, ada yang sudah merasa depresi, udah butuh bantuan, udah butuh refreshing. Dan itu saatnya untuk mempedulikan diri sendiri dulu. Sebelum akhirnya kita mempedulikan orang lain. Setuju. Kita harus healing juga ya. Oke. Baik, kita masih buka pertanyaan, satu pertanyaan lagi ya, yang mau bertanya secara langsung sama Mbak Indira boleh silahkan di raise hand aja. Mbak Juliarti ini dari tadi belum lower hand atau memang baru mau bertanya ya? Kalau misalnya emang iya, nanti dibuka aja mic-nya ya sebentar ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih pengumuman dulu. Jadi untuk para peserta, mohon untuk menuliskan email yang benar ya, yang masih aktif untuk mengirimkan e-sertifikat. Dan juga tadi ada yang nanya materinya boleh di-share nggak? Akan kita share langsung juga melalui email. Jadi selain e-sertifikat juga materi narasumber akan kita kirimkan lewat email. Makanya harus dituliskan nama emailnya dengan benar ya, dan harus masih aktif ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan juga acara kita hari ini di link YouTube rekaman webinar di KPSI ya. Oh, Mbak Juliarti, saya tidak tahu cara low hand katanya. Oke. Di tempat yang tadi Mbak tinggal diklik aja ada lower hand. Ada di reaction itu kan ada raise hand. Nah, tinggal diklik lagi yang raise hand-nya jadi lower hand lagi. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya secara langsung silahkan raise hand, satu penanya lagi mungkin ya yang bertanya secara langsung kepada Mbak Indira, boleh langsung di raise hand aja tangannya, boleh nanti akan dibukakan mic-nya sama Mas Kiki selaku admin kita, merangkap operator juga loh hari ini ya. Pokoknya orang di belakang layar lah ya hari ini kegiatannya. Oke, kalau belum ada kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Sekarang Mbak Indira yang pilih deh mau pertanyaan yang mana. Tadi banyak banget yang bertanya sebenarnya ya. Oke. Ini tadi ada atas nama Senia udah belum ya tadi ya? Atas nama siapa, Mbak? Senia. Saya caregiver sekaligus pekerja. Saya tidak bisa menemani kakak saya yang ODS 24 jam dalam sehari setiap minggu. Jujur kadang saya merasa kelelahan ketika kakak saya sedang mengalami kekambuhan. Oke, jadi ini kakaknya Mbak Senia ya. Saya sudah meminta bantuan ibu saya untuk menangani kakak saya selagi bekerja. Oke. Pada akhirnya saya malah terkesan menyerahkan semuanya pada ibu saya karena saya sedang merasa kewalahan, berarti ya, overwhelmed. Oke. Berarti ini terkait juga dengan batasan-batasan dari diri ya untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai caregiver. Di sini memang sekaligus bekerja dan akhirnya jadi ibunya yang lebih banyak waktunya berarti ya untuk mungkin Mbak Senia bisa tanggepin lagi di chatting gitu ya. Berarti ibunya jadi lebih banyak mendampingi ya, merawat kakak Mbak Senia ini sendiri. Oke. Kalau misalnya udah berbagi jamnya, diskusinya bagaimana dan apakah
Mbak Zenia sendiri merasa kewalahan ini penyebabnya dari apa? Apakah karena bekerja udah pulang kerja di rumah jadi lelah, jadi akhirnya nggak bisa ikut merawat juga ya karena fisiknya sedang lelah, tentunya butuh istirahat, apalagi kalau misalnya perjalanan jauh gitu dari tempat kerja ke rumah. Kira-kira penyebabnya ini Mbak overwhelm itu di apa gitu? Apa saja? Dan sudah didiskusikan juga belum untuk pembagian waktunya, dan tanyakan juga kepada ibu bagaimana perasaannya ibu untuk merawat kakak dan kondisi fisiknya, kondisi pikiran dan perasaannya apa aja gitu yang dirasakan oleh ibu, sehingga ibu juga mungkin karena seorang ibu ya biasanya pasti ibu itu kan pengorbanan yang paling besar gitu dalam diri anak-anaknya gitu ya, dan mungkin tidak menyampaikan kelelahannya ya. Kita sebagai anak bisa menanyakan kepada ibu bagaimana perasaan ibu, sehingga tidak ada ya pokoknya tidak ada mengurangi rasa bersalah pribadi kepada ibu gitu. Seperti yang disampaikan kan ada kata-kata saya malah terkesan menyerahkan semuanya pada ibu. Tuh. Bisa saling mengungkapkan juga bahwa Zenia sedang merasa kurang baik, lagi kewalahan juga gitu, dan sedang mengatur jadwal bekerja dan istirahat, begitu juga merawat kakak. Ya, ini ada tanggapan nih. Ya betul, karena lelah kerja dan pulang sesudah lelah kerja melihat kakak saya sedang mengalami kekambuhan katanya. Jadi mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan ini dari Mbak Zenia ini, mungkin dia sekarang ini lagi lelah karena kakaknya lagi kambuh gitu mungkin. Kalau kasus-kasus biasa mungkin nggak terlalu ini ya, pada saat kakaknya dalam kondisi biasa tuh dia mungkin nggak terlalu ngerasa gimana gitu. Ini karena sedang lagi kekambuhan ini ya memang ya. Nah, ini juga bantuan dari tenaga profesional, dari psikiater atau mungkin ke psikolog juga ya, apakah selama ini sudah berjalan dengan rutin? Karena kalau misalnya terkait kambuh ini berarti juga bisa butuh penanganan medis, obat gitu ya dari dokter gitu, dan diskusi juga apa yang bisa dilakukan dari pihak keluarga untuk mengendalikan kakak ini tadi. Seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang banyak apa namanya istilahnya tadi Mbak Indira bilang sharing sama ibunya juga ya gitu ya Mbak Indira. Sharing sama ibu, terus dengan kondisi kekambuhan ini tadi berarti itu sebenarnya juga butuh tenaga profesionalnya nih, dokter, psikiater ataupun psikolog gitu yang memang menangani kakaknya Mbak Zenia. Jadi perlu banyak diskusi, tidak hanya dengan ibu tapi juga dengan memang pakarnya ya yang bisa menangani kakak. Oke, baik. Kalau bisa jadi pencerahan, semoga ya. Mudah-mudahan. Lakukan dulu aja, dulu, dicoba dulu gitu. Tadi itu kan ada exercise-nya tuh dikasih tahu sama Mbak Indira. Nanti materinya akan di-share ya, akan di-share melalui email masing-masing. Bisa diaplikasikan berarti ya nih kalau lagi apa tuh namanya? Kalau misalnya lagi lelah, lagi apa tadi ada tips-tipsnya dari Mbak Indira itu bisa dipraktekkan untuk ya seenggaknya jeda dulu, nafas. Ya. Nah, itu. Olahraga, iya betul. Oke, baik. Nah, Mbak Indira, saya mau menyampaikan beberapa hal dulu ya. Nanti kalau misalnya dari Hati Plong ada yang mau disampaikan lagi, misalnya media sosial dan lain sebagainya boleh. Nah, ini untuk yang KPSI sendiri nih, media sosial Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, bisa ke halaman Facebooknya, ada linknya di kolom chat, bisa langsung diklik, nanti boleh join, boleh gabung. Kemudian grup Facebooknya juga ada, linknya udah dikasih juga sama Mas Kiki ya. Tinggal diklik aja mau gabung silakan, dan Instagramnya juga boleh di-follow ya, silakan. Udah ada linknya juga, boleh diklik langsung di-follow. Kemudian ada official website-nya KPSI nih. Jadi channel-channel YouTube KPSI, kegiatan-kegiatan edukasi kita, semuanya webinar, seminar dan lain sebagainya juga ada di YouTube-nya KPSI. Silakan diklik aja langsung, bisa dipelajari semuanya. Kemudian Twitter-nya juga ada, silakan langsung diklik. Atau tadi tuh ada yang nanyain juga kan kalau konselor gitu atau mau
sekedar curhat dan lain sebagainya tentang ODGJ kemana boleh. Ini ada alamat sekretariat KPSI-nya di Jalan Bulu nomor 84 RT 0716 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nomor teleponnya juga ada di situ ya, boleh dicatat ya, silakan, atau email melalui info.kpsi@gmail.com. Nah, untuk yang Hati Plong sendiri kemana nih Mbak Indira nih? Ada kita loro Oke, untuk yang Hati Plong. loro ambek iku. Oke, sebentar. Ambek. Saya share screen lagi aja ya. Boleh. Yang di slide tadi. Oke, sebentar. Bentar, masih agak lemot. Nah, sekalian mungkin nanti ada pesan-pesan khusus dari Mbak Indira seperti apa nih ya. Nah, dari Hati Plong. Nah, ini dia. Oke. Apakah masih terlihat ya di layar ya? Ya. Akhirnya saya tiba-tiba nge-freeze. Oh, jadi iya. ini ada nomor handphone dari kontak person dari CS-nya juga ya, customer service. Lalu bisa info lebih lanjut bisa buka di webnya juga www.hatiplong.com. Lalu di Instagram juga ada, Instagramnya Hati Plong, Facebooknya juga Hati Plong. Hati Plongnya digabung ya. Ya. Bentar. Ya, ini itu berarti konsultasi bersama psikolog profesional ya, bisa ya melalui Hati Plong ya. Oke. Ya, psikolog profesional. Kalau saya konselor ya, jadi kalau saya masih masih kandidat psikolog gitu. Ya. Di bawah supervisi psikolog profesional. Oke. Lalu saya mau ganti share ke yang lainnya juga. Ini ada yang jelas Hati Plong ya. Di sini untuk kebesaran. Jadi ini ya ada email juga, info@hatiplong.com, www.hatiplong.com, Hati Plong di Instagram dan Hati Plong di Facebook. Oke, ini semuanya boleh di-follow ya, juga diikuti ya, karena banyak juga konten-kontennya. Iya, konten-kontennya keren-keren juga ya tentang kesehatan jiwa. Oke, Mbak Indira ada pesan-pesan nggak untuk para peserta hari ini? Oke, pesan-pesan bagi kita semua yang sebagai caregiver ya, maupun saya pribadi juga sebagai caregiver, meskipun bukan caregiver di ODGJ gitu. Dan pesan-pesan saya adalah untuk self-care sendiri itu bukanlah, kalau kita melakukan self-care itu tidaklah egois gitu. Selama self-care-nya juga ada batasan-batasannya ya, kapan kita melayani para pasien, kapan kita juga memiliki waktu untuk istirahat. Karena kita manusia tidak kuat, tidak sempurna 100%, kita kuat harus bekerja 24 jam dalam sehari, dalam seminggu gitu. Tentunya kita perlu istirahat. Cintailah diri dengan menyeimbangkan kondisi fisik dan juga mental kita. Jadi saya ingatkan kondisi fisik untuk makan itu juga perlu secara teratur, karena dari makanan yang kita isi dalam tubuh kita kini bisa berpikir dengan lebih jernih nih secara pikiran kita saat menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin genting gitu ya, kondisi-kondisi yang bikin kita kewalahan, akhirnya karena kondisi fisik kita lagi baik, kita udah punya asupan nutrisi yang cukup, kita bisa memiliki ide-ide strategi yang bisa diaplikasikan untuk menghadapi pasien. Seperti itu. Oke. Ya, itu pesan-pesan dari saya. It's okay untuk self-care. Self-care is not selfish ya. Self-care itu nggak egois. Iya, betul sekali. Jadi kita pun harus meluangkan waktu untuk kesehatan jiwa kita gitu ya. Mbak Indira, terima kasih banyak udah jadi narasumber di acara kita pagi hari ini ya, hingga siang hari ini. Dan sebelum kita menutup webinar di siang hari, karena sekarang udah jam 11 lewat ya, jadi kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan para peserta juga untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama dengan Mbak Indira, bersama dengan saya, terus KPSI, Hati Plong, dan lain sebagainya. Silakan dinyalakan kameranya. Yuk kita akan berfoto bersama. Silakan. Oke, kita akan berfoto berapa kali nih Mas Kiki? Halo Mbak Lucia dari Hati Plong juga, kemudian Mbak Juliarti. Oh ini Mbak Juliarti. Oke, Mbak Irna, terus ada Mbak Farah Mutia. Ada dua kali kayaknya nih Mbak.
Oke, 2 kali. Ada Siap. 2 kali. Iya. Oke. Aba-aba ya. Bentar Aba-aba ya, dari aku ini. aja ya. Ya, oke. Oke. Sip. Ayo, sudah siap berfoto bersama? Mana yang lain? Sudah? Kita foto sekarang atau masih menunggu yang lain menyalakan kameranya? Mas Lionel, ada. Oke. Ya sudah, kalau gitu. Kita kepalakan tangan ya, karena kita hari ini sudah teredukasi. Salam sehat jiwa nih. Oke, kepalan tangan, silakan. 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah? Yang kedua kali, sudah Mas Kiki? Sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua. Oke, kalau gitu gimana ya gayanya ya? Kita tetap kepalan tangan, aku 2 tangan deh. Kok kalau 2 tangan aku kayak mau tinju ini jadinya. Oke. Ya, senyum. Cinta, penuh cinta. Sip. 1, 2, 3. Sudah? Oke, siap. Terima kasih banyak yang sudah berfoto. Iya, berfoto bersama kita semuanya di sini. Mudah-mudahan webinar ini bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya, terutama para caregiver yang ada di Indonesia. Peserta hari ini luar biasa. Anda luar biasa sekali. Saya mau kasih tepuk tangan dulu ya. Hebat semuanya, sudah bisa menjaga dan mengelola menjaga saudaranya, kemudian orang tuanya atau siapanya gitu ya, tapi juga masih tetap bisa menjaga dirinya juga. Oke, baik, kalau begitu kayaknya saya juga mesti pamit dari acara ini. Terima kasih banyak untuk para peserta hari ini, dan terutama nih saya terima kasih banyak buat Mbak Indira Mustika Tandiono dari Hati Plong yang sudah bersama dengan kita mengedukasi kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya webinar seri psikologi hari ini. Juga mohon sekali lagi para peserta sebelum meninggalkan ruang webinar untuk mengisi form absensi untuk pemberian sertifikat elektronik, dan juga untuk yang minta nih tadi materinya seperti apa akan kita kirim juga lewat email. Untuk itu emailnya harus yang benar dan masih aktif ya. Sampai jumpa pada webinar seri psikologi berikutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Sampai ketemu. Dah.